iya bro. Ini apa sih? Amarcord. Ada si Mika. Kayaknya si Mika kok belum masuk. Halo. Tes. Halo. Halo. Selamat datang di program Archipel Amarcord, program Instagram Live. Program ini telah berjalan ini hari kelima. Halo semua. Program ini diniatkan untuk mencoba mengingat-ingat pengalaman kawan bicara yang saya undang. Yang saya undang setiap harinya untuk berbicara tentang memori mereka tentang sinema dan bagaimana passion mereka, atau apa ya, passion itu bahasa Indonesia ya, kecintaan mereka terhadap sinema gitu membawa mereka di hari ini sampai di hari ini. Sorry, we are going to speak in Indonesian. Yeah, we speak Indonesian. Halo Mika, kawan bicara saya hari ini adalah Igede Mika. Beliau adalah seorang mahasiswa jurusan film ya di FFTV IKJ. Ya. Kenapa Mika gitu? Angkatan berapa di IKJ? Gua angkatan 18. 2018 ya. Berarti udah kuliah hampir 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahunan. Ya. Lu dengar suara gue jelas kan? Dengar suara gue jelas nggak? Jelas juga. Ya kenapa nih? 4 hari terakhir itu, yang pertama itu saya mengundang Oti Widasari, seorang seniman, kurator, gitu. Terus gua Anggraini Widiasi, seorang penulis, kurator juga di Archipel. Hari ketiga saya mengundang Dua Ramadhani, penulis juga, aktivis, membuat film. Dan kemarin saya mengundang Ranca Jale, seorang seniman, kurator, dan juga salah satu pendiri Forum Lenteng. Nah, Mika ini kalau dilihat dari range umurnya kayak misalnya memang beragam gitu, dari Bang Hafiz sampai Mika yang mungkin sampai saat ini yang paling muda gitu. Dan dia juga aktif sebagai partisipan di Milisi Film, salah satu program belajar alternatif tentang produksi visual di Forum Lenteng. Karena gue juga selalu tertarik sama sekolah film gitu. Apa sih yang di sana gitu. Terus karena juga pertama medium filmnya sendiri ya gue cinta gitu. Terus tapi berarti ada sekolahnya ini belajar apa sih, gue juga penasaran gitu, karena kayak menarik aja gitu mempelajari sesuatu tentang ini, sesuatu tentang yang lo cinta. Dan kayak gimana sih Mik, soalnya juga penting juga, maksudnya karena dia juga salah satu anggota Milisi Film di forum yang aktif berkegiatan di Forum Lenteng, makanya gue juga mengenal cukup dekat Mika gitu, karena dia juga kita sering nonton bareng gitu di Forum Lenteng, nonton film. Yang satu mungkin yang gue perlu garis bawahi tentang Mika ini, dia punya sifat perlawanan dari dirinya sendiri gitu ya. Resistansi gitu. Misalnya dia sering ngobrol, gue gak suka diajarin kayak gini-gini tentang pembuatan film. Menurut gue kayak gini-gini. Dia udah punya perspektifnya sendiri gitu. Kayaknya apa itu sih gitu. Perspektif itu datangnya dari mana sih gitu. Dan
Mungkin langsung gue iniin aja ya. Biarkan Mika sendiri yang berbicara gimana sih passion terhadap sinemanya itu muncul pertama-tama. Gitu. Gue bicara nih ya. Awalnya gara-gara apa? Sebelum di Forland, awalnya kan SMA. Kan kalau di mana? Kalau gue kan dari daerah Lombok, di Lombok tuh jadi belum ada bioskop. Bioskop itu masih jadi tempat esek-esek lah. Nah, jadi mengenal sinema tuh dari awal tuh di YouTube. Nah, apa? Kenal sinema dari YouTube. Oke. Iya, dari YouTube terus ngelihat lihat tip-tip apa kamera, gimana cara makainya, terus kemudian beralih ketemu salah satu scholar yang nulis buku dental film, kalau nggak salah Paul Schrader. Ya, Paul Schrader yang triangle-nya Ozu, Tarkovsky sama Bresson, ya. Ya, dan dia juga penulis naskahnya film-filmnya Martin Scorsese tahun 70-an. Ya, Martin Scorsese ya. Taxi Driver kalau nggak salah. Ya. Terus dari sana lihat kok kompleks banget gitu. Nah, di sana baru berkenalan sama film-film Soviet. Salah satunya yang gua kenal tuh Pudovkin. Nah, di sana tuh gua ngerasa kalau film tuh bisa se-ekspresif itu, walaupun gue nggak mengerti apa keterhubungan antara shot ini sama ini, tapi gue bisa ngeliat dramatiknya itu dibangun dari ritmenya itu. Itu yang buat gue buat tertarikan gue sama itu. Gue banyak dapat asupan dari itu sih, karena emang gue SMA tuh ngambil kerjaan wedding atau fotografi gitu, pasti inspirasinya ngambil di sana, tulis di sana. Nah, baru masuk ya sekolah film IKJ, masuk di IKJ, ternyata gue mendapatkan sesuatu yang berbeda gitu. Maksudnya ada kalau di institusi kan mungkin lebih ini ya, mungkin ranah kita untuk bereksperimen tuh mungkin diminimalisir karena ada aturan-aturan dan juga kesepakatan kelompok gitu. Gitu. Gak bisa egois itu kita. Itu sih yang berat. Gitu. Jadi harus ngikutin ini nilai kelompok. Lu nggak bisa walaupun lu sutradara, tapi lu harus ngikutin juga kelompok-kelompok lu persetujuan mereka gitu. Nah, itu yang buat gua akhirnya gua keluar, bukan keluar IKJ, maksudnya main-main keluar, ketemu Fian sama Andra. Gua masuk ya di Forum Lenteng akhirnya. Nah, di situ gua nemu kalau sinema tuh nggak sekaku yang orang-orang pikirkan gitu. Dia sinema tuh dia bisa bermacam-macam bentuk. Yang penting ada konstruksinya, itu yang paling gua yang paling gua pegang itu. Kalau sinema tuh punya ruang imajinasi, ada konstruksi. Jadi nggak mesti harus ada cerita, ada ini bla bla bla. Yang menurut gua pakam-pakam itu ya, makanya yang gua merasa kebebasan tuh dikekang sih. Makanya gua sama teman-teman tuh suka buat film tuh di luar aja gitu, fun-fun aja. Tiap minggu gitu. Atau itu sih awal perkenalan gue. Mungkin mungkin agak-agak muter balik dikit ya, dikit. Kalau menurut lu sendiri tuh, maksudnya lu udah nonton Pudovkin dari SMA gitu, suatu privilege yang gue kayaknya nggak punya waktu gue SMA gitu. Terus berarti lu udah punya kayak perspektif yang mungkin udah lebih clear gitu tentang wah ada film yang begini, berarti udah mulai bisa membedakan film ini lebih baik dari film sebelah ono gitu. Mungkin pertanyaannya mungkin jadi balik ke basicnya lagi. Apa sih yang bikin satu film lebih baik dari film yang lain? Gue langsung 3 pertanyaan nih. Ya, oke. Terus yang kedua, apa sih yang bisa dilakukan sama film? Ada orang ngebangunin sahur. Bentar ya, semenit. Pas banget lewat depan sini. Bentar. Dikit lagi. Oke. Ya mungkin gue lanjutin. Ya gue mau langsung nanya 3 pertanyaan gitu ya. Apa sih yang bikin satu film lebih baik dari film yang lain?
Terus apa sih yang bisa dilakukan sama medium film atau sinema itu yang tidak bisa dilakukan, misalnya kayak mungkin ya gue nggak tahu pengalaman lo ini gak sih banyak nonton sinetron atau sitkom apa waktu sebelum ketemu Budovkin gitu. Apa yang bisa dilakukan sama medium sinema sama medium-medium misalnya kayak sitkom atau sinetron yang bisa dilakukan oleh sinema tapi tidak bisa dilakukan oleh medium-medium lain tersebut. Terus kenapa harus bikin film? Kenapa harus belajar film gitu? Empat ya. Oke. Apa kalau Mungkin pertanyaan yang kedua dulu ya, kenapa sih sinema itu bisa punya kekuatan untuk itu? Yeah. Yang bisa yang ada apa yang bisa sinema lakukan atau punya kekuatan apa gitu dibandingkan dengan misalnya sinetron atau sitkom. Oke. Mungkin gua mengenal ini bukan karena gua nonton itu emang runut berdasarkan sejarah gitu. Maksudnya kalau kita tarik dari konteks historis gitu, kita lihat misalnya jatuhnya sinema tuh dari era propaganda, misalnya kayak Frame of the Wheel, terus Three Song of Lenin, di mana negara tuh memanfaatkan sinema tuh seperti gini di tahun 1945 kan di Jepang itu kan Indonesia orang-orang Indonesia tuh nggak percaya orang Jepang tuh kalah melawan Amerika karena film-film yang ditayangkan tuh heroik, Jepang selalu dar. Itu kekuatan sinema tuh bisa sampai mengubah cara sudut pandang kita, terus bisa punya kekuatan magis di situ, bisa mempersuasi orang-orang gitu. Tapi bukan berarti potensi yang gue maksud ini bukan berarti untuk mempengaruhi orang, tapi gimana bisa membangun rasa ini loh, menggugah rasa humanis kita sama manusia gitu, memperhalus jiwa kita sih menurut gue sih. Sinema tuh punya nilai-nilai spiritual tuh menurut gua kayak kayak lu memahami kehidupan tuh bukan karena lu hidup tapi karena lu menonton film lu dibilang kritis gitu, maksudnya kayak Ozu dah contohnya. Itu kan kalau kita lihat itu kan sebuah peristiwa drama keluarga keseharian, tapi ketika dikonstruksi punya muatan lain gitu, sosial politik. Kita belajar gimana peradaban Jepang dibangun, terus dari lanskap dari Jepang itu benar-benar runtuh kota-kota kecil, terus 1945 hancur, terus 90-60 masuk industri, dari sake ketukar jadi bir, masuk ada maksudnya kayak belajar gitu kita di sana sih menurut gua. Dan lu juga ini sih punya meningkatkan kesadaran kita juga sih, kritis atau mempertanyakan sesuatu gitu. Sinema tuh punya kekuatan itu, bukan ngajarin orang konsep moral tapi mempertanyakan gitu satu konsep. Mungkin kayak Haneke, siapa lagi yang mau tanyakan tuh banyak, Pedro Almodovar. Itu menurut gua sinema tuh kekuatannya di sana sih. Oke. Kayak ngasih ini ya, cakrawala baru bagaimana orang lain berpikir, bertindak atau perspektif dari sudut pandang yang berbeda dari diri lo gitu ya. Ya terus yang pertanyaan pertama tadi apa bang? Maksudnya karena gue penasaran nih, karena lu udah nonton Pudovkin dari SMA gitu. Berarti lu udah punya ini belum sih perspektif kalau apa yang membuat satu film lebih baik dari film yang lain gitu? Kalau gue nggak bisa ini sih, karena film kan kompleks banget ya, maksudnya nggak ada pakem yang ini paling bagus, tapi yang paling penting itu sebenarnya gue selalu mencari gitu eksperimentasi apa yang dilakukan gitu, hal terbaru. Itu yang bikin gue excited nonton film tuh, karena ada hal-hal baru yang gue lihat di film itu, entah dari konteks maupun dari estetik. Kayak gue nonton Api Capang tuh gue seneng banget gitu, ada orang yang memperlakukan hantu, diajak bicara sebagai konstruksi cerita, bukan sekedar untuk nakut-nakutin orang. Kayak gue wah, akhirnya gue ketemu nih Api Capong, terus gimana menggunakan mitos jadi sesuatu ambiguitas gitu. Ini orang nih bicara mitosnya atau bicara sesuatu hal yang politis nih di sini nih, ada di ranah itu loh. Nah terus terus gue nonton juga Pedro Almodovar, filmnya dia udah beberapa sih. Nah di situ gue juga ngelihat gimana gimana subjektivitas si sutradara itu dalam merespon
permasalahan yang ada di dalam lingkungan itu, di dalam society itu, tapi bisa dibaca karena universal gitu. Gue kan ada apa ya, di sana ada kekerasan seksual, terus gue seolah-olah tuh gue merefleksikan diri gue di sana sih, seolah-olah gue apa ya, kayak mempertanyakan juga gitu, apakah hal itu bukan baik buruknya, tapi apa ya, ikut mengkritisi sih apa yang dibuat sama dia. Jadi kayak mempertanyakan lagi kebijakan-kebijakan yang dibuat dari negara, terus apa pokoknya banyak dah, itu yang gue senangnya dari film. Gitu. Jadi apa maksudnya kalau tadi gue sebut kenapa ya lu adalah sosok yang menarik gitu, karena lu selalu punya selalu punya resistance terhadap apapun gitu, misalnya terhadap misalnya pas lu lagi kuliah atau apa gitu. Berarti ada suatu ini ya, membangkitkan apa daya kritis lo gitu ya terhadap apapun gitu. Sinema itu bisa kayak gitu ya. Ya. Bahkan waktu kita diskusi film itu kan apa ya, waktu kita nonton film bareng misalnya sama Panji, lu, terus Anggra, ketika nonton film kan anak-anak banyak ngebahas dari perspektif masing-masing. Misalnya si Maria bahas perspektif kriminologi, terus ada yang bahas juga sosiopolitik seperti apa, ada yang bahas estetika yang ada di filmnya seperti apa. Jadi kayak apa ya, dan gue waktu nonton tuh gue ngebahasnya cuma ya sekedar cerita gitu. Itu yang buat gue apa ya, mau belajar lagi gitu, pasti ada buat cari tahu lebih jauh lagi gitu. Itu sih buat film itu bisa ngasih tahu lu goblok gitu, maksudnya lu belajar terus kayak gitu. Makanya gue suka banget sih kayak nonton Pedro Almodovar misalnya. Ya tentu kita harus belajar juga, mungkin Hotel inilah contohnya, waktu yang filmnya si apa tuh yang La Dolce Vita. Ya, La Dolce Vita kan, kalau gue kan kalau nggak tahu sejarah Roma atau gimana, itu gue coba ngulik gitu, maksudnya sampai ke situnya bisa ngebawa lu untuk belajar gitu. Bukan ngajarin orang sinema, tapi bantu memantik untuk belajar. Jadi sinema itu buat lo jadi bikin lu selalu merasa kekurangan ya. Selalu lu bikin haus akan pengetahuan. Iya. Wah, boleh juga lo. Gue nggak ngerti, makanya apa mistisnya itu loh, maksudnya gue apa ya, pokoknya ajaib banget sih menurut gue. Itu yang paling penting. Nah terus bisa nyambung nih, kenapa jadinya lu mau bikin film, kenapa harus bikin film, kenapa harus kalau film. Oke. Kalau nonton film membuat lo menjadi haus akan pengetahuan, kenapa harus bikin film? Mungkin ada alasan lain. Kalau bikin film itu sebenarnya sebagai ini sih, suatu cuman medium aja gitu. Kenapa gue pilih film kan karena kompleksitas itu yang pengen gue kejar gitu. Maksudnya di film tuh ada berbagai unsur kan, ada teks, sastra, ada teater, ada seni rupa, terus ada suara, terus ada ya penulisan juga segala macam, ada sinematografi apa yang paling gue seneng tuh visual itu, gambar bergerak itu yang paling gue adiksi gue lah. Gambar bergerak tuh selalu menjadi hal yang paling paling menggugah lah gitulah, dibandingin gue ngeliat lukisan atau sesuatu tuh. Nah selain selain elemen yang kompleks itu, gue juga ingin ikut juga sih sebagai ini pengungkapan keluh kesah yang gue rasakan gitu. Kan kita nonton film tuh pasti merasa resah, ikut mempertanyakan, ikut belajar, pengen dong lo muntahin ke satu karya lo gitu, maksudnya entah dalam bentuk apapun lah, pameran atau film atau gimana. Nah itu yang makanya ya gue pengen buat film tuh ya karena itu sih, mengungkapkan keresahan itu. Oke. Nggak bisa dimuntahin di Instagram live begitu juga, Mi? Kalau di Instagram ntar jadi ceramah gitu. Oh gitu. Oke. Dari film terus penonton tuh mengambil asumsinya sendiri kan. Film tuh kan gitu kan. Film tuh nggak menjawab, tapi justru bertanya balik apa? Bertanya balik maksudnya? Ya maksudnya film tidak menjawab, tapi justru memberikan pertanyaan balik untuk lo makin
bertanya-tanya tentang diri lo mungkin. Iya benar. Iya. Jadi kayak motivation gitu. Nah terus tadi kayaknya gue sempat lihat dari ada yang nanya nih dari si Anggra, apa sih, ada nggak sih sutradara yang paling jadi aspirasi buat lo, misalnya baik mungkin sebagai penonton atau pas lo mungkin lagi berkarya gitu bareng teman-teman lo gitu. Sutradara yang menginspirasi banyak sih, yang salah satunya yang paling menginspirasi Ozu sih menurut gue. Ozu ya. Ozu, Bretong, ya Haneke juga yang baru-baru sekarang sih Haneke. Menurut gue apa ya, saudara yang apa ya, yang sadar akan potensi sinema itu sendiri. Bahkan Haneke tuh filmnya tuh dibilang kitab suci. Ada apa orang oleh siapa? Oleh dibilang kitab suci oleh siapa? Gue nonton ini, ada orang belajar teologi, jadi filmnya tuh ya Haneke bilang ya bebas orang mau baca film gue kayak gimana, katanya dia. Gue nonton dokumenternya Outer judulnya kalau misalnya, tentang kehidupannya dia buat film. Ada jadi wawancara gitu, kocak sih menurut gue. Dan terus Ozu juga menurut gue saudara yang ini sih yang sadar betul sama sinema itu sendiri. Maksudnya bahwa bahas sinema tuh bukan dibicarakan lewat tapi lewat permainan keserubuhan shot itu. Kayak Ozu naruh kamera tuh di tatami shot itu sebagai representasi dari budaya Jepang. Terus pola editingnya meruang mengikuti konstruksi arsitektur di rumah Jepang. Itu udah bisa menggambarkan apa itu Jepang gitu. Maksudnya bisa mewakilkan representasi budaya Jepang gitu, dengan taruh kamera di tatami ukuran tatami shot itu. Menurut gue Ozu itu wah. Dan gue baru relate sama caranya dia tuh pas nonton 4-3 filmnya gitu. Dan menurut gue kayak si Ozu itu yang benar-benar konsisten gitu ngebahas, benar-benar tetap konsisten gitu ngebahas lorong domestik di sana tuh, tapi bisa dibaca sampai keluar gitu. Menurut gue itu sih hebatnya dia. Gue juga gue pernah gue pernah inget sih gue pernah inget tuh kata-katanya sih, gue baca di mana gitu ya, Pedro Costa tuh bilang kayaknya Ozu itu adalah salah satu pembuat film dokumenter terbaik di Jepang gitu ya. Karena maksudnya kalau mau ngomongin itu dia ngomong apa apa yang dia lakukan sebenarnya adalah Halo. Ada. Yang dia lakukan adalah membuat dokumenter tentang apa yang manusia lakukan terhadap manusia lain gitu. Dari shot-shot jendela, pintu, halaman belakang, bla 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 gitu. Dan gue juga ingat waktu itu juga Kenji Mizoguchi pernah bilang pernah ditanya sama jurnalis gitu. Menurut lo lu suka nggak sama karya-karyanya Yasujiro Ozu gitu? Terus kata si Mizoguchi gitu, sebenarnya gue udah bilang waktu itu sama Duha, kata si Mizoguchi, kenapa harus ditanya lagi, apa yang dilakukan oleh Ozu itu lebih susah daripada yang gue lakukan gitu. Dan itu suatu kayak sebenarnya itu kayak komplimen atau pujian yang keren atau yang jenius dari seorang sutradara yang jadi dia merasa kalau Mizoguchi itu kan kalau ngomong ini tentang misteri, pakai kabut, terus misteri, imajinasi atau fantasi gitu, tapi dia ngomong tentang apa yang dilakukan oleh Ozu dengan shot-shot jendela, pintu gitu. Dan suatu hal yang ada di keseharian hidup gitu, itu lebih misterius daripada yang dia lakukan gitu. Iya, bisa jadi keseharian tuh bisa dibaca dibaca yang hal yang sangat kompleks gitu. Gue amazed banget sih. Bahkan sampai sake nih, budaya minum sake sampai reduksi dengan datangnya bir, terus masuknya sedetail itu loh dia menangkap lewat keseharian gitu. Maksudnya gue bener-bener ini sih banget sih, apalagi waktu kita kan ngeliat tuh di
yang The Only Son, kita ngeliat tuh lanskap Jepang tuh kayak gimana. Pas kita nonton filmnya Ozu yang terakhir The Last Autumn, The Last Autumn ya sekitaran itu, udah kelihatan tuh kota Jepang yang apa gedung-gedung bertingkat segala macam, lanskapnya udah bener-bener berubah. Itu menurut gue keren banget sih. Dari sana sih gue miss sama Ozu. Ya bener juga kata Pedro Costa, Ozu itu cuma sebenarnya cuma satu film, cuma dipecah-pecah. Nah, terus kalau waktu kesenangan itu maksudnya dapetnya dari mana dan gimana menjaga kesenangan akan nonton film gitu atau tentang film ini dan baik juga membuatnya gitu. Lu dapetnya dari mana dan gimana sih ngejaganya gitu? Maksudnya gua ya coba aja cerita dari sisi lo. Kesenangan tuh gimana ya? Mungkin kalau gue personal sih kesenangan sinema tuh awalnya dari Ozu juga sih. Maksudnya kenapa dari Ozu itu karena gue dapat pembacaan film gitu. Maksudnya ngebaca film itu ya baik dari estetikanya ataupun dari apa yang dibingkai sama si Ozu ini. Maksudnya apa ya, Ozu itu kayak membebaskan gitu tuh, kapan ada drama gitu di keluarga itu, tapi kita apa ya, keinget masa kecil kita gitu loh, keinget sama memori masa kecil kita gitu. Nah itu yang gue lakuin ketika nonton film gitu. Gue nonton film, gue punya bagasi pengetahuan tentang entah apa sosiopolitik di negara tersebut atau gimana. Nah itu gue coba kaitkan gitu dengan, pasti film itu pasti akan bersinggungan gitu dengan konteks sosiopolitik gitu. Misalnya contoh film Dokter Caligari gitu kan, itu kan gue ketika nonton film itu gue dapat konsep histeria yang dimaksud tuh apa gitu. Histeria ketika pasca Perang Dunia Pertama tuh apa gitu, lewat filmnya Dokter Caligari gitu. Nah itu menurut gue ya, walaupun bahkan filmnya Hitchcock The Bird itu bisa dibaca juga sebagai apa ya, ada yang pernah ngebaca kalau nggak salah gue, Zikri yang bilang ya, ngebaca film The Bird-nya Hitchcock itu sebagai representasi dari apa masyarakat yang histeris dengan pasca Perang Dunia Kedua gitu. Nah padahal lewat burung-burung aja gitu. Nah itu yang menurut gue apa ya, bisa relate sama itu sih. Nah terus lu kalau nonton di mana sih biasanya? Kalau cara mendapatkan filmnya atau dan nontonnya gimana gitu. Terus lu kan ngepost nih bareng teman-teman gitu ya. Iya. Terus teman-teman lu suka lu ajak nonton nggak? Apa mereka gimana nih ngeliat ini anak? Oke. Ini anak nonton film hitam putih mulu. Pasti sih. Gue dapat filmnya ya download atau tuker sih menurut gue. Kulturnya apa ya, gue mulai tukeran film itu waktu gue nongkrong sama anak kajian sih. Gue tahu Bresson, tahu Chris Marker, tahu Abbas, dari mereka semua sih. Kayak gue ngasih dia film, terus kita nonton seminggu kelar, diskusin rame-rame gitu sampai subuh kadang-kadang gitu. Nah itu yang buat gue kayak jadi nonton tuh jadi menyenangkan gitu. Maksudnya jadi berbagi pengetahuan sih menurut gue, pun ya sotoy-sotoyan aja gitu, ngebaca aja gitu. Jadi kayak apa ya, jadi kayak berbagi gitu sih menurut gue. Jadi sangat penting gitu untuk apa yang poin paling utama sih sebenarnya berbagi tontonan itu yang penting. Saling berbagi, terus kita diskusikan bersama-sama. Nah itu yang gue ngerasa gue ngedapetin hal yang banyak gitu dari obrolan kita membicarakan satu film itu. Bahkan membedahnya itu bisa banyak hal yang lu dapatkan gitu. Itu sih yang menariknya. Yang buat gue terus nonton itu karena itu. Oke, ya nyambung juga misalnya kayak kemarin yang gue obrolin juga bareng Bang Hafid ya. Kita juga membaca tentang kultur sinefilia itu yang bukan cuma saat menontonnya doang gitu yang menyenangkan, tapi juga saat proses mendapatkannya, proses menonton.
proses nyari tahu lebih banyak lagi tentang film itu dan juga saat berbagi sama teman gitu ya. Jadi kalau lo udah nemu crowd yang kayaknya ternyata punya minat yang sama gitu sama lo, itu makin kesenangannya berkali-kali lipat lagi gitu. Iya. Terus lu apa? Mau ngomong apa? Enggak ada, lanjut. Oke. Terus ya kalau akhir-akhir ini lagi demen siapa? Kayak gue baru denger ini lu demen Haneke gitu. Kemarin soalnya kayak WhatsApp gitu kan. Lu baru nonton apa? Amor ya? Amor. Ya. Apa gimana? Haydn juga. Gitu. Ya. Nah, apa sih yang lu dapat apa itu dari filmnya Haneke sampai jadi favorit baru gitu akhir-akhir ini? Apa ya? Iya, yang gue bilang konsep tadi itu apa, mempertanyakan gitu, apa mempertanyakan ya, mempertanyakan kembali gitu satu konsep gitu yang ada di masyarakat gitu. Kayak si Haneke kan bener-bener ini ya, kalau gue ngeliat, gue baru nggak nonton filmnya banyak sih, baru 5 sih menurut gue. Crazy Game, terus Amor, terus ada mana lagi ya, si yang Nazi itu lupa gue judulnya. Nah, si Haneke tuh punya, kenapa gue favorit Haneke itu karena dia punya konsistensi gitu. Dia ngebahas satu tema gitu di berbagai filmnya. Dia selalu mengkritisi ini si media gitu. Mengkritisi media, pengaruh media itu seperti apa, terus kekerasan itu, kita tuh dibuat takut gitu untuk melakukan kekerasan gitu. Dibuat kekerasan tuh kalau di film Haneke tuh bukan sesuatu hal yang spektakuler seperti di film-film Hollywood gitu, sebagai action lah, inilah. Justru kekerasan tuh hal yang menakutkan gitu. Itu di film loh, apalagi di realitas itu sendiri gitu loh. Itu yang menurut gua yang Haneke kasih ke gua tuh, bahkan konklusi tuh ada di kepala lu sendiri gitu. Haneke nggak membidik atau mengambil otak lu gini, yang bener tuh kayak gini. Selalu Haneke tuh memberikan ruang-ruang kosong yang lu konklusikan sendiri. Itu menurut gua hebatnya Haneke tuh kayak gitu, selalu memberikan celah ke penonton. Kayak dia percaya ada sama penontonnya, kalau penontonnya tuh nggak bego gitu. Lu bisa milih lu punya otak gitu. Kayak komunikasi sih menurut gua, filmnya dia tuh komunikatif banget. Itu yang gue suka di Haneke tuh. Makanya nonton filmnya dia tuh kayak gimana ya, pokoknya seru udah menurut gue film-filmnya dia. Terus lu punya ini gak ya, maksudnya tadi kan lu bilang lu punya tongkrongan atau teman-teman anak-anak kajian IKJ yang memang jadi teman diskusi lo gitu ya. Terus lu ada usaha untuk menularkan kesenangan lo ini ke teman-teman lo yang jauh lebih banyak lagi nggak sih? Misalnya paling gampang dari, kan tadi jurusan kajian lu, sedangkan tadi kayak produksi mungkin tadi. Terus tahu gimana ngajak teman-teman yang lain lebih banyak lagi gitu. Maksudnya kan lu ada di suatu lingkungan yang orang-orangnya tertarik untuk membuat karya lewat film gitu. Wah, berarti lu harus nonton ini. Maksudnya kayak ya wajar aja ya kalau calon pembuat film itu nonton banyak film karena belajar bahasa gitu kan. Betul ya. Sebenarnya agak sulit sih emang membangun itu ya, karena menurut gue sangat berbeda gitu. Sekarang film tuh sekarang udah kayak permen gitu. Lu bisa download di mana aja gitu, nggak menjadi hal yang spesial gitu. Film kan menjadi hal yang spesial kan karena karena di kepala kita sendiri gitu. Karena gue ketika nonton film tuh gue emang mau nonton gitu, gue emang mau serius gitu. Itu kan di kepala gue sendiri. Berbeda kalau menurut gue konsep di zaman dulu tuh kayak mungkin jadi hal barang langka lah gitu film lah. Sekarang tuh udah kayak mungkin ngebangunnya agak lebih susah, tapi bukan berarti nggak bisa, tapi mungkin pelan-pelan sih. Gue nggak ngerti sih, maksudnya di lingkungan gue tuh selalu pembahasan tentang itu dianggap hal yang serius gitu. Padahal ketika gue ngebahas film itu sama teman-teman, kita juga ngebahas hal-hal yang menurut gue buat senang-senang aja. Kayak misalnya The Man with Movie Camera nih, Ziga Vertov kita bahas
dia kan seorang jurnalis, jadi dia buat filmnya tuh pakai kamera perusahaan lah, gini-gini lah, LGT buat film Is Marker gara-gara marah bilang fotografi itu kalah sama film. Terus kita maksudnya ada ngebahas hal-hal yang menyenangkan juga gitu, kita ngulik itu juga gitu. Nah, tapi mungkin cara penyebarannya tuh ya mau nggak mau harus sudah kalau cara penyebaran tuh ya harus kita galakkan gitu. Misalnya gue juga lagi develop ini sih Bang, kayak ngebuat Zain gitu. Gue belum publish sih. Ngebuat Zain bahas film Usmar Ismail. Usmar Ismail. Bahas film Usmar Ismail pasca revolusi sama pasca revolusi fisik Indonesia yang Darah dan Doa, Lewat Jam Malam, sama Lagi Krisis itu. Ya gue nyoba sih, mungkin itu bisa mengencourage bisa memantik teman-teman buat ikut juga gitu, menelaah sejarah sinema itu sendiri gitu. Terus itu Zain itu rencananya memang mau diterbitkan berapa kali sebulan atau berapa bulan sekali, terus ke siapa aja atau gimana, dan apa sih tujuannya, ke siapa tujuannya gitu? Tujuannya ini sih sebenarnya dari anak-anak kajian juga sih, sama beberapa teman gue kayak pengen buat ya buat lucu-lucuan aja maksudnya, tapi ya biar jadi pemantik buat diskusi, terus untuk teman-teman bisa menonton juga. Itu sih tujuan kita sih, masih sesederhana itu, nggak pengen gaul-gaulan, nggak gitu sih, cuman pengen kayak berbagi aja sama teman-teman, itu aja sih tujuannya. Tapi masih dalam proses, tinggal Lihat Jam Malam aja. Oh gitu, jadi edisi pertama akan tentang Usmar Ismail ya? Iya, Usmar Ismail, karena penting juga sih menurut gue. Oh gitu, kenapa Usmar Ismail, gimana nih? Udah lagi proses nulis gitu. Apa pentingnya Usmar Ismail ya buat lo? Pentingnya sebenarnya kocak sih ini, karena kan orang bilang Selamat Hari Perfilman Indonesia tuh kan lagi di Instagram kan rame tuh. Tapi pas gua post foto Usmar, itu siapa? terus Nah itu maksud gua, kan lucu gitu, maksud gua kan padahal Hari Perfilman kan diambil kan hari pertama syuting Darah dan Doa gitu, maksudnya pas gua post Usmar Ismail itu siapa, maksudnya. Nah dari situ gua, Usmar Ismail kayaknya gua angkat dulu dah gitu. Oke. Jadi untuk menjawab komentar orang-orang itu siapa dengan membalasnya dengan Zain gitu ya. Iya gitu. Boleh juga loh. Nah. Terus kapan terbitnya tuh Zain itu? Ya, gue rada bingung sih ini mau terbitin cetak tapi masih corona gini atau PDF. Gue takut PDF itu masih nggak dibaca. Kalau PDF nggak dibaca. Kalau jadi lu pengennya fisik. Oke. Iya, ada oleh-oleh gitu, koleksi atau lebih memorable lah. Ini tadi. Terus Halo ya. Oh ya. Nah, terus waktu apa yang halo? Kok gue nggak bisa? Halo, ada. Oh, ada. Kedengeran ya? Kedengeran. Terus kalau lo mau bikin film nanti, jadi inspirasinya siapa, Ming? Aduh, banyak sih. Kayak lu maksudnya kan, gue juga sering ngobrol sama lu, kayaknya lu sering kalau ngobrolin tentang Tarkovsky itu berbunga-bunga banget matanya. Iya. berbinar-binar. Iya. Banyak sih menurut gue, referensi sih pasti, tapi terkadang itu perlu di ini juga, maksudnya kalau idola gue kan banyak banget tuh, nggak mungkin gue comot semuanya kan. Oh gitu. Iya, lihat dulu mungkin konteks atau apa yang pengen gue angkat,
terus baru mungkin gue relatein, oh gue pernah nonton film ini, nah gue coba ngelihat gimana dia mengkonstruksinya itu, gue coba bedah gitu lewat misalnya kayak gue kan sempat buat film tuh, tapi sekarang kan gue edit ulang gara-gara jelek, teman-teman bilang jelek. Yang gitu. apa tuh, yang itu dari yang mana nih dokumenter itu yang di mall itu. Kenapa? Itu kan gue dapat inspirasi dari gue bedah di Liga Fairtalk kan, gue ngelihat gimana dia mainin kamera gitu. Nah itu pengen gue realisasikan kalau kamera HP apa yang terjadi gitu, gimana eksperimennya dari gerakannya, movementnya, ataupun kalau gue konstruksi mall itu seperti apa, itu yang pengen gue coba sih. Nah itulah contoh waktu gue buat tuh, tapi masih fail, mungkin gue akan lebih ini lagi sih, lebih seriusin lagi mungkin. Atau dari kawan-kawan yang lagi nonton ada yang mau nanya nggak tentang Mika? Halo? Halo setengah? Iya agak. Kalau tapi memang lu pengen bikin film atau jadi sutradara itu memang udah cita-cita dari kecil apa gimana? Atau pas lagi SMA atau gimana pas habis nontonnya filmnya Pudovkin itu? Iya. Pas masuk ini sih, pengen masuk IKJ itu ya gue bercita-cita jadi sutradara sih. Pas dari sana sih. Pas untuk Pudovkin tuh menurut gue masih rada-rada iseng aja ngambil referensi orang buat ngasih tahu referensi videonya kayak gimana. Gue ngambil yang itu aja. Referensi video buat apa? Buat ulang tahun temen gue. Jadi gue masih begitu. Iya. Oh bagus nih, boleh nih gitu. Kan keren nih, ya udah gue buat aja. Kayak masih gue simpen dah beberapa. Nah itu udah gue main-main di sana, gue eksperimen gerakan kamera tuh kayak gimana, masih di sebatas itu sih. Belum sampai mengkonstruksi yang benar-benar. Gue pas tahu minat gue jadi sutradara tuh waktu masuk milisi sih, waktu kelas milisi tuh gue dapet tuh pisau bedahnya menganalisa bahasa visual seperti apa, terus membaca visual itu juga seperti apa. Dan di situ mulai gue pengen jadi sutradara gitu. Karena pengen terus belajar aja sih menurut gue. Oke. Ya terus ini nah kalau lu sendiri kan balik lagi nih, lu berarti kan sekolah film sekarang. Apa sih yang dipelajarin di situ biasanya? Atau maksudnya mungkin pertanyaan gue ke Bang Hafiz gitu, apa sih yang memantik lo misalnya lo memutuskan, ya gue nggak tahu ya, misalnya kan kalau di sekolah film pasti ada tugas untuk bikin film gitu, misalnya gitu, apa sih yang memantik lo, persoalan yang kayak gimana sih yang biasanya memantik lo, ataukah bisa jadi persoalan tentang diri lo atau persoalan dari yang lo dari misalnya yang udah pernah lo tonton dari suatu film atau gimana? Ya belajar apa sih jadinya? Oh, belajar di sekolah film ya? Kalau belajar di sekolah film, gue lebih ngebahas ini sih dia. Kalau menurut gue lebih ini sih, kalau gimana ya? Lebih kaku sih menurut gue. Karena kan kalau di sekolah filmnya itu dibagi menjadi 7 bagian kan, 7 departemen, sutradara, skenario, ini segala macam. Nah, dan waktu gue masuk kelasnya itu ternyata ya lumayan sih, tapi kayak nggak segitunya juga, maksudnya nggak sekaku itu belajar film gitu menurut gue. Makanya gue lebih sering nyolong kelas filsafat, kelas sosiologi. Masuk gue kelas seni rupa, ya gue lebih merasa hidup di sana sih. Gue menurut gue itu yang lebih kelas antropologi itu gue sering colongan ngambil kelas-kelas semester tingkat tuh. Nah kalau di sekolah film itu lebih ngebahas ini sebenarnya ada YouTube sih di master kelas itu udah. Maksudnya kalau lu belajar teknis gitu, lu belajar dari YouTube atau gimana? Iya, maksudnya bisa dibabat
di masterclass Martin Scorsese belajar directing tuh itu udah masterclassnya Herzog lah, masterclassnya Martin Scorsese. Itu menurut gue udah itu 2 SKS mungkin udah terwakilkan menurut gue. Jadi makanya gue lebih banyak masuk tuh ya kelas filsafat, karena di IKJ kan ada kelas filsafat, sosiologi, antropologi. Nah gue lebih banyak masuk di kelas-kelas itu sih buat ngisi pengetahuan gue. Oke. Habis gue juga inget ya, ya ini pernah denger apa sih? Gue pernah denger cerita gitu. Kayaknya waktu lagi wawancaranya waktu gue lagi pergi kemana gitu, terus gue ketemu Pedro Costa, terus dia lagi menang award, terus dia kayak bikin konferensi pers, terus ada yang nanya gitu, lu belajar film di mana gitu. Kan Pedro Costa itu dia memang belajar di sekolah film di Portugal gitu, di Lisbon kalau nggak salah. Nah terus waktu dia bilang itu, dia itu sebenarnya awalnya memang nggak punya backgroundnya, dia justru adalah musisi gitu, dia gitaris apa kalau gue. Nah terus pokoknya gue taunya kalau gue mau masuk sekolah film, gue waktu itu maunya jadi kontrarian, pokoknya orang yang selalu berseberangan gitu sama profesornya gitu. Dia tahu kalau dia bakal belajar tentang megang kamera, gue akan belajar tentang edit, dan gue juga tahu akan belajar tentang misalnya menyutradarai gitu. Tapi yang pasti gue akan bilang, yang pasti adalah tidak ada orang yang bisa mendikte dia gitu, apa yang dia feel, what he feels, dan bagaimana dia menaruh perasaannya atau apa yang dia rasakan gitu ke dalam filmnya gitu. Nah itu dia bilang, terus dia bilang itu yang semua profesor di sekolah film nggak bisa ajarkan ke mahasiswa-mahasiswanya kayak gitu. Nah kalau itu menurut lo gimana? Semua tadi profesor tuh bisa mengapa? Jadi dia bilang, gue tahu gue masuk sekolah film nih, gue bakal belajar tentang editing, gue akan belajar tentang penyutradaraan, gue bakal belajar tentang penulisan skrip. Tapi tapi gue pengen jadi kontrarian, gue nggak akan mau ada orang yang bilang mendikte gue untuk bagaimana gue berpikir atau menaruh buah pikir gue ke dalam film gue nanti kayak gitu, atau perasaan kayak gitu. Jadi karena menurut dia perasaan atau pemikiran kayak gitu-gitu itu suatu hal yang tidak bisa dipelajari, yang tidak bisa diajarkan oleh profesor film di sekolah film manapun. Dia bilang gitu. Itu menarik karena waktu itu gue langsung gue setuju sih dengan hal itu, karena gue sekolah film di IKJ itu justru menjadi pemantik gue untuk keluar gitu, karena kan maksudnya jujur gue bukan keluar dari kuliah misalnya berekspresi di luar gitu, karena ketika gue di KJ itu kan punya sistem gitu ya, ada gue ngelihat silabusnya itu, gue ngelihat benar-benar diajarin hal yang paling ini sih, yang paling dominan lah, yang struktur Hollywood lah, yang seperti itulah, entah dari cara produksinya, entah dari estetikanya, entah dari bahkan mengkaji film ala Boswell. Maksudnya gue benar-benar mempelajari itu semua gitu, dan ketika itu udah gue merasa cukup dapetin di kelas gue, ya udah gue dikasih cabut gitu, karena beberapa dosen juga ngasih gue, karena gue banyak jawab kuis, karena ada kuis gitu kan, jadi ada salah satu editing kuis ini. Jadi kalau gue bisa jawab, enggak kuis kayak ada satu pertanyaan disuruh jawab, kalau lu bisa jawab lu dapat poin. Lu bisa bebas lah gitulah. Nah itu yang gue lakuin di editing sih. Gue dapat poin tuh banyak lah gitulah. Jadi gue mau masuk kelas, gue mau ini mau apa, jadi bebas gue, karena poin gue udah banyak ya. Tapi bukan gue meremehkan, tapi jadi gue punya leluasa lah, lebih main ke seni rupa, ke kelas filsafat. Nah itu yang gue gunain sih di kelonggaran waktu itu. Oke. Waktunya banyak gitu. Iya, banyak. Terus gimana nih selama kan kayaknya gue juga dengar
terkait sama isu COVID ini juga kayaknya IKJ udah nggak ada kelas lagi sampai akhir semester ini ya. Lu mengisi terus lu mengisinya gimana tuh dalam situasi seperti ini? Apakah lebih banyak nonton film atau lebih banyak apa gitu? Iya, lebih ini sih apa? Ya lebih banyak nonton film pasti. Terus apa? Drawing juga apa? Iya apa? Apa menggambar self portrait kan project milisi film, menggambar juga. Banyak hal sih gue lebih suka kelas online sih menarik sih menurut gue. Karena kelas apa online, lebih banyak maksudnya kuliah online. Lebih banyak ruang lu mengeksplor diri lo sendiri, introspeksi diri lo di kamar gitu. Mencari apa? Memilih apa yang pengen lo konsumsi gitu. Jadi yang kelasnya dikasih apa? Cuma dikasih PPT, terus lo ya jawab terus gitu seperti biasa. Tapi lo bisa eksplor juga lebih banyak lagi, punya banyak waktu. Nggak harus standby kelas gitu, harus ya menurut gue boring juga sih. Oke. Tapi bukannya terus. Nah, justru pasti apa di tengah pandemi ini justru lu lebih banyak punya waktu buat apa ya buat mengeksplor lebih banyak lagi sih menurut gua. Itu sih enaknya. Ya terus nonton film apa nih selama lagi tunggu, tadi ada pertanyaan kayak dari Ananta. Bentar ya, gue lihat dulu. Pernah jenuh sama film gak, Mik? Pernah gak lo? Pernah sih gue jenuh sama film. Apa jenuh dalam hal apa nih? Jenuh dalam hal ya gitu-gitu doang, maksudnya kayak bukan gitu-gitu doang, kayak apa ya, kayak gue mencoba ini ya konsisten gitu, belajar dari gue jenuhnya waktu nonton ini nonton filmnya ini gue nonton filmnya Fassbinder. Fassbinder. Gue kan emang jenuhnya tuh bukan karena apa ya, kan gue ingin disiplin tuh, satu saudara pengen gue habisin gitu semuanya kan. Nah pas gue pengen bedah terus kayak otak gue nggak nyampe gitu, kayak gue butuh asupan yang lain gitu. Nah itu gue selang-seling ngambil ya, gue nonton film Archipel, gue nonton film yang punya form yang berbeda gitu. Kalau Fassbinder kan kelihatan banget tuh pasti ada konteks cintanya, terus ada apa, cinta sebagai depresi, terus ada semua kelas sosial, kelas menengah, kelas borjuis, kelas pekerja, itu dibabat habis sama dia. Jadi gue nonton itu terus-terusan, terus lama-lama juga gue ngerasa kayak anjing, maksudnya kayak apa ya, kayak mau muntah gitu sih gue. Makanya gue seringin nonton film yang lain gitu. Tapi bukan berarti jenuh nonton filmnya ya? Jenuh maksudnya gitu. Oke. Ada berapa banyak emang koleksi film lo sekarang? Koleksi film gue ditaruh di mana tuh? Koleksi film gue berapa? Cukup gak misalnya sampai misalnya pandemi COVID ini berlangsung sampai misalnya asumsinya adalah IKJ baru mulai kegiatan lagi misalnya bulan September gitu. Bisa cukup? Kurang tahu, kalau terus download cukup sih. Yang penting terus download aja. Gue nonton terus download satu. Downloadnya di mana sih? Mungkin gue juga akan cerita abis ini tentang bagaimana dulu gue mendapatkan film mendownloadnya dulu gitu. Lu download di mana sih? Gue jujur aja nyari referensinya di mana? Iya. Jujur aja. Kalau gue download itu di apa namanya? Torrent, di torrent. Oke. Di torrent. Terus gue kalau nyari referensi itu pasti gue diskusi sama teman-teman gue sih lewat chat biasanya. Diskusi. Kayak gue tahu Roy Anderson semacam itulah, Sion Hono dari Jepang. Itu kan gue karena diskusi sama Bang Ale. Terus gue tahu sutradara Jepang yang kayak Kenji Mizoguchi sama Akira tuh sebenarnya dari Bang Kusdon tuh lebih apa, ngasih gue film terus kayak gitu, ngasih link juga. Itu sih menurut gue referensinya pasti gue ngambil dari teman-teman gue, karena menurut gue itu penting jadi bahan bicaraan lo. Jadi kenapa gue sering gue lebih prefer ngambil referensi dari teman-teman, karena ketika lo ngobrol lo bisa ngomongin itu, si A nonton ini, gitu. Gue ngobrolin tentang itu, jadi pasti lebih seru juga ketika kita nongkrong gitu. Oke. Ya kalau
Tapi udah 5 menit lagi nih habis yang ini. Oh iya, maksudnya gue inget banget misalnya gue kalau bisa cerita waktu gue pertama zamannya memang baru kenal film tuh misalnya tahun 2006 2007 gitu. Waktu itu kan internet mungkin belum bagus sekarang ya. Suara gue bergema nggak sih? Iya, enggak. Oh enggak ya? Internet belum sebagus sekarang, jadi memang gue dapet film-film dari temen gue yang waktu itu kuliah di Belanda karena internetnya dia bagus. Terus dia mengirim secara berkala. Biasanya gue setiap bulan itu ngirim list. Lu harus download ini. Dia kagak nonton film sama sekali. Dia jadi nontonnya TV series. Jadi waktu itu pokoknya dia taunya pokoknya gue gue minta film ini gue bisa sebulan tuh ngasih 200 film, tapi gue biasanya karena waktu itu juga gimana ya, gue taunya tapi lebih banyak dari membaca tulisan-tulisan atau list online. Waktu gue ngobrol sama Anggra kan gue juga pernah cerita pertama kali udah nggak nih dibangunin sahur udah kasih nih. Iya udah lanjut. Oke. Bukos bangunin sahur. Oh iya, kalau gue dulu maksudnya pertama kali kenal film itu terus tertarik itu karena ada DVD bajakan dan waktu itu karena top 1000 film yang ada di IMDb gitu. Iya, yang sampai sekarang kayaknya masih Shawshank Redemption nomor 1 ya kalau nggak salah. Gitu. Yeah. Nah terus dari situ mulai baca dari situ film per film akhirnya membawa gue ke list film-film lain sampai list orang maksudnya itu nggak pernah ada list misalnya menurut filmmaker ini, menurut penulis ini gitu, atau menurut siapa gitu. Itu jadi dulu gue demen banget ngumpulin list film-film terbaik menurut siapa gitu. Jadi gue berangkat dari situ gitu. Terus juga sebenarnya yang waktu gue jadi ingat menjadi demen nonton film itu juga membawa suatu kreativitas ya. Iya benar sih. Jadi waktu itu gue juga gue sampai bisa nge-hack warnet sedaerah Meruya di daerah gue di Jakarta Barat. Gue hack itu biasanya kalau warnet itu ada program billing gitu kan, billing apa sih misalnya kalau lu jam segini 1 jam otomatis mati. Itu gue sampai bisa hack program itu, jadi pas gue udah mati, biasanya kalau mati itu dia nge-restart komputernya kan. Terus restart. Mengembalikan kondisi awal pas gue baru login ke komputernya. Jadi apa yang gue lakukan, apa yang gue browsing, apa yang gue download itu kehapus semua. Jadi ke reset. Nah, gue bisa nge-hack komputer program itu, jadi pas gue klik out gitu, dia tidak merestart. Untuk waktu sampai 2 hari ke depan misalnya. Nanti 2 hari lagi gue datang udah asik dapat 15 film kayak gitu. Anjir. Iya bagus sih. Itu ada warnet, ada kali sekitar 5 atau sampai 6 warnet di sekitar rumah gua. Jadi kerjaan gua dulu adalah cuma karya wisata ke 6 warnet itu gua gilir dalam seminggu. Hari ini gue dapat. Jadi dalam sebulan gue misalnya gue punya 200 film baru kayak gitu. Gila sih menurut gue. Sekarang gitu. Udah enak. Udah cepet dan kayaknya warnet juga. Udah jarang. Oh iya, ini 1 menit lagi udah berakhir. Jadi kayaknya kita sudahi dulu, terus kita sebentar 10 menit gitu, terus nanti mungkin balik lagi untuk orang-orang yang mau nanya atau gimana, atau lu mau lanjutin apa, ada masih diobrol gitu ya. Oke. Sampai jumpa 10 menit lagi ya. Iya 10 menit ya, oke. Oke. Nah, oke.
Gue mau nanya nih bang. Tar dulu. Resume gue dulu dong. Orang ya, orang. Oke. Bersemangat. Gitu. Nggak, gue resume dikit. Maksudnya tadi terakhir kan kita ngobrolin apa tuh, lu dapat referensi dari mana sih kalau nyari-nyari film gitu, baik download atau apapun, atau lu misalnya tukeran film kayak gitu. Ya selamat balik lagi ke program Amarcord. Sesi kedua dari obrolan hari ini bersama kawan bicara saya Iggy Demika. Nah apa ya tadi gue cerita juga, dulu gue sampai bisa sampai bisa ngehack program billingnya beberapa internet di daerah-daerah rumah gua gitu. Terus ya sampai sekarang, kalau sekarang sih udah enak banget ya. Lu mau lu mau banyak kanalnya gitu untuk mendapatkan film yang bagaimanapun gitu. Mostly kebanyakan gitu. Nah terus oh iya, kalau gue mau tanya nih, ini terkait sama lu sebagai mahasiswa jurusan film gitu. Dengan banyaknya nonton film kayak gitu, pas lu lagi bikin film itu, apa sih malahan jadi terinspirasi atau jadi misalnya terinspirasi gimana cara lo mengembangkan cerita atau membahasakan cerita lo atau membahasakan film lo, atau malah jadi gimana gitu, atau malah jadi kali-kali aja malah jadi takut ada tekanan gitu. Wah ini udah pernah dilakukan sama si ini gitu. Oh iya. Gue yang paling penting, yang paling krusial nonton banyak film tuh yang pertama referensi visual. Bahasa visual kita tuh banyak gitu, asupannya tuh banyak. Jadi ya itu mempengaruhi cara pembacaan kita ke film dan cara kita juga mengkonstruksi film kita seperti apa gitu. Dan menurut gue banyak yang menonton film tuh justru memberikan lu memberikan lu ke pengetahuan gitu, estetika mana yang pengen lu gugah gitu, atau lu mencari sendiri, atau karena mungkin masih sini ingin mencari sendiri dulu, atau lu ingin mengambil mencoba-coba kayak filmnya Fassbinder tuh, Kazel Manser kan kelihatan banget tuh dia ngikutin Citizen Kane, dia ngikutin Pasolini, dia sedang mencari gitu, akhirnya sampai dia menemukan gitu. Dan menurut gue kalau untuk yang kayak usia mungkin yang baru-baru atau kayak gue beginner gitu, nonton film itu sangat penting ya untuk selain menambah referensi bahasa visual itu juga untuk untuk menambah wawasan bahwa sinema tuh nggak sesempit yang kayak hiburan di bioskop itu gitu. Sinema tuh ada bisa bermacam-macam gitu, bisa beragam gitu, dan banyak cara gitu untuk menuturkan ide atau gagasan lu ke publik seperti apa gitu. Nggak mesti harus pakai hal yang itu pilihan sih menurut gua. Tapi banyak nonton film itu ya itu paling penting buat ya kaya dengan bahasa visual sih menurut gua. Itu sih yang ya. Oh iya. Nah waktu itu juga anjir, lagi-lagi gue mengutip Pedro Costa nih kayaknya. Nggak apa ya. Karena waktu itu gue jadi waktu itu dia pernah ngomong, waktu itu karena di Jepang gitu ya. Terus dia pernah ngomong, karena banyak juga audiensnya itu banyak orang, anak-anak kuliah film gitu. Jadi kenapa gue kayaknya jadi ingat mulu waktu itu. Maksudnya ingat mulu jadi buat sekarang. Waktu itu dia gimana ya, dia bilang, lu umurnya 20 kan ya? Jadi gimana? Umurnya 20 gimana? Iya 20 ya. Ya, maksudnya jadi, pas banget nih waktu itu dia ngomong, gimana caranya pas lu lagi syuting ya, untuk anak-anak sekolah film student gitu, pas lu lagi syuting, gimana caranya shot lu bisa menunjukkan antara lu umur 20 sama lu umur 80 tahun. Jadi ada durasi perjalanan hidup lo yang belum lo lakukan tapi gitu, di dalam shot lo itu gitu. Bayangkan kalau lo lagi di depan Gunung Fuji, lo nge-shot Gunung Fuji, shot lo itu bisa berasa antara lo di umur 20 tahunan, rentang waktu 60 tahun itu sampai 80 tahun gitu. Ya gitu.
kan wah yang mana menurut gua itu kayak wah dalam juga ya. Terus apa Iya. gua jadi inget sama gimana lo punya semangat yang mau ngebu-gebu untuk bereksperimentasi sama lo ketenangan. Waktu itu dia juga mengutip seorang seorang penulis yang filsuf Gilles Deleuze. Dia bilang karena menurut dia orang tua atau old man itu adalah orang yang cuma butuh dirinya sendiri. Jadi dia nggak perlu lagi untuk menseduce orang, nggak perlu sama after effect yang terlalu berlebihan gitu. Dia langsung berbicara tentang persoalan hidupnya, dengan gamblang kayak gitu. Jadi itu jadi waktu itu kayaknya gue sangat terpana ya. Wah, sekali. Halo Ika. Gitu. Nah, terus kalau sendiri nanti pas lulus emang bayangannya gimana, Mik? Mau jadi pembuat film yang gimana? Aduh, gue apa ya? Udah kebayang? Udah, benernya gue nggak medan yang berat ini gitu ya. Iya, gue ngerasa banget itu medan yang berat karena apalagi kan gue sama teman-teman kayak Duha, Panji dan Lutfan itu kan emang tiap minggu kita berusaha untuk memproduksi apapun itu, mau karya visual lo, mau jelek, mau yang penting memantik kita untuk terus gitu berpikir membingkai sesuatu dari hal terdekat kita. Nah, yang itu coba kita gagas sih. Dan gue ngerasa gue coba ini sih gue nggak mikirin ke depan tuh terlalu jauh sih menurut gue, tapi gue mikirin gimana tiap minggu nih gue ada kemajuan gitu. Proses ini gue terus ada kemajuan gitu, bertahap gitu. Itu yang gue lebih pikirkan dibandingkan gue mikir 4 tahun ke depan gue seperti apa. Tapi gue mikirin besok tuh apa yang gue buat gitu. Besok apa lagi, besok apa yang gue tonton, besok yang hal-hal yang paling terdekat sih yang menurut gue pasti akan ada buahnya gitu maksud gue. Karena iya sampai kita nonton nih, ada Bang Hafiz nonton film yang kita buat, sampai Bang Hafiz bilang gue nggak bisa komen saking jeleknya gitu. Tapi kan karena komentar teman-teman, karena masukan dari teman-teman, karena kita kolektif teman-teman kita memberi masukan gitu, justru bikin ya gue mau buat lagi gitu, sampai orang-orang tuh bisa komentar gitu. Itu hal pertama itu. Nah itu yang menurut gue sih yang encourage gue, Duha, Lupa dan teman-teman foreigner lain. Kritikan itu penting kayak maksudnya kalau kita ingat-ingat dulu ya, misalnya kayak filmmaker macam Jean Renoir atau Carl Dreyer waktu pertama kali, atau Jean Renoir waktu dia rilis filmnya The Rules of the Game itu tahun 39, atau Carl Dreyer rilis filmnya Gertrude tahun 62 atau 63 gitu. Itu disorakin rame-rame gitu kan. Kalau di sana kan misalnya lu nggak suka filmnya, atau Gertrude itu film Dreyer tahun 62 itu dia waktu itu premiernya di Venice kalau nggak salah atau di Cannes, itu disorakin yang sampai dia keluar dari panggung gitu, dan flop gitu. Tapi maksudnya ya bagus, karena ya itu bagian dari perjalanan lo sebagai filmmaker, dan ya memperkaya ini ya pengalaman juga kayak gitu ya. Makanya itu yang paling krusial dari kritik dan pentingnya itu. Dan yang gue nggak dapetin itu ya itu di lingkungan di lingkungan ya kampus, di lingkungan sosial gue, kritik itu sangat susah didapatkan. Karena orang-orang tuh masih mikir gini, hubungan gue dekat sama dia, kalau gue kritik dia ntar dia menjauh sama gue. Sebenarnya gue free aja, lo mau kritik seperti apa gitu. Nah itu sih mungkin masih ada perasaan tidak enak gitu. Nah, kan harus kritik objektif kan. Iya. Boleh lah. Kalau dari kawan-kawan yang lagi nonton nih, kali-kali ada yang mau ditanya ke Mika atau ke gue juga bisa sih. Kayak Lutfan ada yang mau ditanyain nih, Van. Lutfan. Iya, karena maksudnya
Iya iya yang oke oke dari lu tuh kayak maksudnya kan memang memang apa yang waktu gua juga sempat obrolin pas lagi waktu itu hari kedua bareng Anggra gitu, gue sempat ngomongin tentang program Yuk Kita Nonton itu yang memang diniatkan untuk anak-anak baru biar menyamakan kosakata atau vocabulary atau perbendaharaan kata tentang sinema gitu. Jadi kita ada program nonton bareng yang memang biasanya dibikin secara rutin buat misalnya yang baru bergabung dengan forum Lenteng atau baru datang dan memang punya interest ke situ untuk nonton bareng gitu dan untuk lebih aktif gitu. Ala lu cuma baru ikut 2 kali lo Ika. Gitu. Wah, ada yang nanya nih, kayak panjang Dini. Kalau iklim kritik di IKJ sendiri gimana, Mik? Terus lu ada usaha untuk membawa budaya kritisisme itu ke kelas atau teman-teman lo kah? Wah, boleh nih. Dini. Boleh. Boleh silakan dijawab. Kalau menurut gua iklim kritiknya tuh kritisisme itu sebenarnya udah dibangun sih, udah mengadakan kayak teman-teman kajian dan beberapa dari teman kayak Vivian dan And the Gang, pokoknya yang lain-lain. Kita ada nonton film, kita bedah bersama. Di sana sebenarnya udah dibangun sih ekosistemnya, tapi yang paling disayangkan itu sebenarnya konsistensi dari program tersebut gitu. Padahal gue sama teman-teman udah senang banget gitu. Udah senang banget kita dapat program itu, apalagi tapi sayangnya itu nggak berjalan dengan lancar karena faktor kesibukan, syuting dan lain-lain dan hal tersebut. Dan kemarin juga kita dapat undangan gitu dari kebudayaan Amerika, apa sih namanya ya? Amerika film gitu. Ya, Amerika. Kita rame-rame ke sana pakai busway, kita nonton film klasiknya Amerika, tapi ada orkestranya. Nah, itu seru banget sih menurut gue. Wisata sinema gitu kita. Jadi rame-rame naik bus, kita pergi ke Amerika itu, terus nonton film bisu, ada orkestra langsung gitu, kayak wah, sensasinya tuh gimana ya, kayak seru aja gitu. Habis itu kita diskusi bareng-bareng. Nah, tapi yang gue bilang tadi sebenarnya konsistensi aja yang perlu dibangun gitu. Konsistensi dalam hal apa? Dalam bentuk apa gitu? Dalam bentuk program itu sendiri, pemutaran itu, sama yang lo bilang tadi penyebaran pengetahuan tentang sinema itu sendiri, itu sejarah sinema itu yang paling penting sebenarnya, basisnya itu. Karena kalau gue ngelihat itu kan, kalau program Yuk Kita Nonton tuh kan gue lihat itu kita nonton film sesuai dengan periode kan, jadi kita tahu apa yang dibahas di periode saat itu gitu, kita tahu estetika apa yang dikejar gitu. Nah, sayangnya waktu di program itu kita justru loncat jauh banget gitu tanpa mengarah ke belakang gitu yang gue rasa di program di KJ. Iya, karena gue ngelihat dari argumentasi teman-teman itu justru ada gap itu sih menurut gue, gap tentang pengetahuan sejarah sinema itu sendiri gitu. Nah, itu makanya yang nggak ada koneksi gitu argumentasi gue sama si dia sama si ini gitu. Jadi kayak ya udah ngomel-ngomel sendiri aja. Loh. Ya ngomel siapa lo? Enggak, maksudnya dari waktu diskusi itu aja. Dia bisa memetakan film Destus, filmnya Destus, Din. Destus sepatu? Iya, sepatu. Oh, filmnya siapa ya? 06. Filmnya Ernest siapa, lupa gua. Oke, gue juga belum pernah nonton. Di era-era awal-awal sinema ya. Dia emang baru direstorasi ya. Seangkatannya di W. Griffith tuh bikin film. Iya, seangkatan itu. Nah, tuh ada yang nanya lagi tuh. Bang,
kalau ada kritik gitu lu terima dari siapapun atau dikurasi lagi. Mengkurasi kritik. Terus kritik dari siapa? Maksudnya yang ngomong itu lu perhatiin nggak atau lu gimana meresponnya? Gitu. Apa ya? Kalau gue misalnya kalau di milisi film kan emang kita dipicu untuk mengkritik kan itu, untuk gue nggak ngelihat orangnya sih, tapi gue ngelihat apa isi dari kritik itu, argumentasinya kayak gimana dia mengkritik, apa ya isi argumentasinya sih yang gue lihat itu. Gue nggak ngeliat siapa dia, teman gue kah, dia siapa kah, gue nggak ngeliat ini sih, tapi isi atau bobot dari kritik itu sih yang gue serap. Itu yang paling penting sih, nggak perlu ngelihat apa latar belakang mereka sih. Iya, entah dia teman kayak pacar gue, bodo amat gitu misalnya. Kan emang kan kita kan terbiasa diajar apa, harus terbiasa dengan itu kan maksudnya. Nah, itu yang gue rasain juga sih waktu apa pemutaran di IKJ. Pemutaran film lo, karya lo? Iya, film anak-anak. Jadi muterin film kita masing-masing, dikritik teman-teman. Nah itu apa nah itu maksudnya dari sana tuh apa ya, ketika muterin film kan kita saling mengkritik satu sama lain. Ya kita nggak ngelihat lo teman gua, lo bantu gua, nggak ngelihat itunya. Tapi ya langsung aja to the point gitu. nggak berhubungan. Iya, berhubungan. Nah, kalau menurut lo Bang, apa? Tadi gue nanya ke HP-nya apa, terus lupa nggak bisa denger. Apa sih Dini? Lupa apaan Din? Kenapa? 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 Apa tadi lu mau nanya apa? Tadi lu mau nanya apa? Oh, gue mau nanya ini, maksudnya kalau menurut lo personal gitu, apa ya, kritik itu yang apa? Pentingnya kritik seni itu apa sih, misalnya kalau menurut lo personal itu kan cara kan kalau kita ngeliat kan lu lebih ini ya, maksudnya lebih udah terbiasa lah gitu dalam hal menulis, apa mengkurasi, dan juga di kelas milisi film kan udah terbiasa dengan kritik itu sendiri. Nah menurut lo, gue pengen tahu pendapat lo sih, pentingnya kritik seni itu apa, versi lo sih menurut gue. Mungkin kalau konteksnya misalnya balikin ke lu gitu ya, konteksnya dibalikin ke lo ya. Iya, gue balikin ke lu. Iya, maksudnya konteksnya gue balikin ke lo gitu. Maksudnya lu sebagai orang yang lagi belajar di IKJ gitu. Iya. Tapi kalau pentingnya kritik itu sendiri ya, misalnya kayak sebenarnya ini sebagai contoh gitu, misalnya argumen gue misalnya bernegosiasi dalam ranahnya, misalnya ranah arkipel gitu. Misalnya gue ditanya, misalnya kayak gue ditanya sama suatu institusi yang gue meminta supportnya atau kerjasamanya bareng arkipel untuk mengundang seorang kritikus film. Dia nanya balik tuh, pentingnya kritik film tuh apa sih gitu. Kalau mengundang sutradara dan mau memutar film yang misalnya kayak film tahun 50-an atau tahun 40-an gitu. Nah, kalau buat gua justru itu di situ pentingnya. Kenapa film misalnya waktu itu kenapa film ini masih dibicarakan sampai sekarang, masih direproduksi mediumnya, misalnya dari filmnya tadinya kalau film tahun 50-an berarti kan dulu bikinnya pakai film seluloid 35 mili gitu, dan itu memang terus sekarang masih ditonton orang dan ada dalam bentuk Blu-ray gitu. Kan berarti karena filmnya terus dibicarakan. Filmnya dibicarakan karena apa? Karena ada yang nulis, karena ada yang kritik, atau karena ada yang mengapresiasi. Kritik itu kan juga apresiasi gitu kan, salah satu bentuk apresiasi gitu. Nah itu pentingnya kritik karena untuk penting untuk memperkaya wacana visual atau wacana film itu sendiri. Ya, jadi wacananya tetap berjalan dan ada yang memetakan
perkembangannya secara runut gitu. Misalnya kalau misalnya cerita itu sejarah kritik film di Amerika misalnya, atau sejarah di Amerika, gue ambil contoh ya. Maksudnya misalnya pertama kali muncul kata-kata dokumenter itu sendiri sebenarnya kan juga dari tulisan kritik film. Waktu itu dari filmnya Robert Flaherty, None of the North. Ya, terminologi dari kata dokumenter itu kan berarti kalau kagak ada yang nulis kritik film berarti misalnya nggak ada pengembangan wacana pembahasan wacana tentang sinema dokumenter gitu. Iya. Kayak gitu kan. Nah, ini ya kalau kritik itu kan maksudnya ya gimana caranya orang selalu, ya itu kan salah satu bentuk komunikasi juga ya. Misalnya ada sutradara membuat film untuk mengkomunikasikan idenya, atau misalnya mengkomunikasikan pemikirannya gitu lewat film. Orang yang nonton, kalau film dilempar ke publik itu udah miliknya penonton gitu kan. Nah, gimana publik terus melakukan komunikasi timbal balik dengan pembuatnya, dengan menuliskannya. Misalnya kayak kritikus film ya menulis gitu, dan itu jadinya jadi wacana yang akan jadi arsip, dan bisa jadi punya suatu bisa jadi penting gitu untuk pembacaan sejarah sinema itu sendiri gitu jadinya. Kalau maksudnya gue juga kalau gue juga ada kalau bisa mengutip dari seorang poet atau sastrawan namanya Ralph Waldo Emerson gitu, dari Amerika gitu. Pokoknya dia pernah bilang misalnya tentang kritik itu sih kayaknya, allow yourself to be the universe's football. Jadi the kicks are part of the kick. Jadi maksudnya ya lu serahin diri lo aja. Kalau lo ditendang ya itu bagian dari permainannya itu, dari permainan football itu. Jangan takut untuk belajar dari itu, diambil aja dia terus belajar dari situ. Terus itu adalah bagian dari perjalanan hidup lo. Terus sensitivitas lu terhadap suffering ataupun suffering itu akan makin dalam sejalan dengan banyaknya kritik gitu. Itu nanti akan memperkaya hidup lo yang tadi makanya. Itu seorang sastrawan Amerika yang banyak menulis puisi-puisi cakep tentang alam gitu. Oke. Menarik itu. Ya. Sekarang jam berapa ya? Budaya kita balik di 65 itu kan sebenarnya kritik itu kencang banget sih menurut gua. Bisa kita baca misalnya di waktu ada Lekra sama konfliknya Lekra sama Manikebu, terus di Lekra mengkritik Manikebu, manifesto cuma bisa politik, nggak ada manifesto kebudayaan gitu, terus mengkritik konsep humanisme universal, bahwa humanisme itu pasti universal, kalau tambah universal. Maksud gue ketika di periode 65 tuh gue baca-baca sih beberapa kayak semua sutradara semua seniman nggak mementingkan gitu. Gue film aja, gue seni rupa aja, tapi justru saling bertubrukan gitu. Kayak si Usmar mengkritik si pelukis, terus bahkan si Sujoyono mengkritik pajak, mengkritik kebijakan pemerintah juga, sampai ke gue kayak seru gitu sih menurut gue, kayak hidup gitu di era itu sih menurut gue. Kayak itu sih. Nah, berarti itu berarti penting kan buat pembacaan tentang sejarah kebudayaan dimanapun gitu. Fungsi kritik, salah satu fungsi kritik itu. Tapi kayaknya ada yang nanya, ada yang ngingetin juga udah lewat 30 menit. Ya bentar lagi. Sejauh pengalaman lo, Kak Lutfan nih nanya, sejauh pengalaman lo di sekolah film, gimana menjembatani gap referensi yang dipakai ketika lo berproduksi sama teman-teman? Bentar, gue mencerna dulu ya, Van ya. Sejauh pengalaman lo di sekolah film, gimana menjembatani? Misalnya kan lu banyak nonton film nih, referensi visual lo ceritanya kayaknya banyak.
jadi lebih banyak. Nah terus pas lagi di kampus, gimana tuh jembataninya atau cara mengkomunikasikannya atau cara lu beradaptasi dalam proses produksi bersama teman-teman yang mungkin bisa jadi kalau menurut pertanyaan Lutfan yang referensi visual mungkin belum sebanyak lo kayak gitu. Oh, jembatan itu oke. Itu sih sebenarnya hal yang pengen itu sih hal yang sulit sih menurut gue, karena ya ketika gue berproduksi buat film bersama teman-teman dan bersama lain, untuk menjembatan itu nggak bisa, kan kita buat film itu per semester ya, semester tuh punya cuman developnya itu cuman sebentar gitu, cuman berapa ya, cuman 2 bulan, dan itu nggak mungkin kita atau gue ngasih kuliah formalisme sama realisme, terus kita nonton semua film formalis kayak gimana, realis kayak gimana, itu kan pasti panjang banget kan, dan juga pasti ada keterbatasan di antara kita gitu untuk mengkomunikasikannya gitu, karena berbeda ketertarikan gitu. Udah gue bilang kan, di IKJ kan dibagi per part gitu, siapa art director, siapa editor, siapa skenario. Nah tentu orang-orang di sana tuh punya bagasi mereka masing-masing, punya referensi masing-masing, tapi yang paling pentingnya tuh gimana lo mensiasati gitu, gimana lo bernegosiasi dengan mereka justru menjadi estetika yang baru gitu. Lo ngasih referensi yang ini, temen lo ngasih yang ini, justru sintesis antara semua kelompok semua anggota tim lo tuh justru menjadi menghasilkan hal yang baru. Itu yang sebenarnya yang perlu disiasati, karena susah ya bermain dengan sistem, bermain dengan ada nilai di sana, ada SKS ulang tahun depan, itu bisa bernegosiasi dengan itu. Makanya gue sama teman itu justru lebih prefer buat di luar gitu, lebih banyak buat di luar dibandingkan buat di kampus. Jadi kita mau nggak mau kita memisahkan antara kewajiban sebagai mahasiswa gitu dan hasrat untuk bereksperimentasi di luar. Itu nggak bisa itu jadi mau nggak mau itu terpisahkan di luar lingkungan kampus, mau nggak mau. Wah, oke juga lah. Jadi bisa. Iya, karena ya terus. Ya itu sih yang itu juga poinnya, itu juga kita belajar bernegosiasi gimana, belajar bekerja sama tim gitu. Itu sih yang hal positif yang gue dapat. Gue nggak harus ini A B, nggak gitu sih. Wah, oke. Ini pas nih ya, statementnya yang pas buat menutup edisi berapa nih, kelima dari Amarcord ya. Jadi kayaknya sinema membuat lo jadi pikiran lo jadi lebih terbuka gitu ya. Iya benar. Lebih apa? Kalau Haneke bilang nih, sinema sebuah kebohongan, tapi kebohongan yang mengungkapkan kebenaran kehidupan. Wah, apa tuh Mike? Kan maksudnya kalau gue nangkep nih istilah dia, kan sinema itu ada subjektivitas, ada montase, ada editing, ada konstruksi, dia membingkai sesuatu gitu. Tapi dari bingkaian, dari irisan subjektivitas si sutradara, justru lo bisa mempertanyakan realitas kehidupan lo sendiri gitu. Kan si Haneke banyak bicara eksistensi diri lo di zaman sekarang gitu, digandrungi sama media, terus ada kekerasan. Makanya film media itu bagus ya, itu memberikan lo memberikan ruang lo untuk berkontemplasi berdua sama memilih konklusi lo sendiri gitu. Di film Haneke kan seperti itu deh. Kayak dia memberikan lo ruang-ruang ini ya untuk berimajinasi ya. Iya, berimajinasi gue. Ya kayak Bresong lah. Oke, lo ada yang mau ditambahin atau gimana? Udah cukup ya. Udah cukup ya. Jadi kita akhiri edisi kelima dari Amarcord hari ini. Selamat berpuasa teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari tadi. Baik yang baru bergabung atau yang sudah dari tadi. Besok kita lanjut jam 3 subuh pada waktu yang sama. Besok tuh rencana kawan bicara gue itu ada Dini, ada Nurani.
Beliau adalah seorang penulis berbakat, cabai rawit, dan juga kemarin ini sempat jadi direktur festival film UI gitu. Wah, jadi kita melihat satu sisi ini lagi deh. Maksudnya misal kayak umurnya deket-deketan sama lo, kalau lu sekolah film, dia bukan sekolah film tapi dia juga kayaknya punya passion gimana sama film gitu ya. Besok kita ngobrol bareng sama Bini ada dua. Ya, terima kasih teman-teman, sampai jumpa besok. Ya.